mana kita akan membuat tabel untuk perhitungan amortisasi untuk pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Berikut adalah gambaran umum tentang tabel pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Pada tabel ini memuat 5 komponen. Yang pertama ada kolom tanggal, di mana untuk pengisian kolom tanggal disesuaikan dengan ilustrasi yang ada, yaitu pembelian yang dilakukan Robinson Company pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan jatuh tempo pada 1 Januari 2016. Oleh karena itu, pengisian tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2016 setiap bulan Januari dan Juli. Kolom yang kedua yaitu penerimaan kas, di mana untuk perhitungan dari tanggal 1 Januari 2011 sampai tanggal 1 Januari 2016 adalah sama, di mana rumusnya yaitu pembelian obligasi yang dilakukan oleh Robinson Company senilai $110.000 dikalikan dengan tingkat diskonto 8%, lalu dikalikan lagi dengan 6/12, maka hasilnya adalah 4.400. Untuk perhitungan pada tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2016 adalah sama. Kolom yang ketiga yaitu pendapatan bunga. Untuk perhitungan pendapatan bunga ini dapat kita lakukan dengan mengalihkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar $97.278 dikalikan dengan yield sebesar 10%, dikalikan lagi dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.864. Untuk perhitungan tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2016 dapat dilakukan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kolom yang keempat yaitu amortisasi diskonto obligasi. Untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi ini, kita dapat menggunakan rumus pendapatan bunga dikurangi dengan penerimaan kas, di mana pendapatan bunga itu sebesar $4.864 dikurangi dengan penerimaan kas sebesar $4.400, maka amortisasi diskonto obligasi yang diperoleh adalah $464. Untuk perhitungan tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2016, perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kolom yang kelima yaitu jumlah tercatat obligasi, di mana untuk perhitungan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 dapat dilakukan dengan rumus jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 ditambahkan dengan amortisasi diskonto obligasi tanggal 1 Juli 2011, di mana jumlah tercatat obligasi tanggal 1 Januari 2011 itu sebesar $97.278 ditambahkan dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar $464, maka jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar $97.742. Untuk perhitungan tanggal 1 Januari 2012 sampai 1 Januari 2016 dapat dilakukan dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Yang berikut adalah pembuatan jurnal. Pembuatan jurnal ini dilakukan pada tanggal 1 Januari 2011, di mana jurnalnya yaitu investasi utang pada kas, di mana investasi utang itu sebesar $97.278 pada sisi debit dan kas sebesar $97.278 pada sisi kredit. Yang berikut yaitu pencatatan jurnal untuk tanggal 1 Juli 2011, di mana pencatatannya yaitu kas dan investasi pada pendapatan bunga, di mana kas berjumlah $4.400 pada sisi debit, investasi berjumlah $464 pada sisi debit, dan pendapatan bunga berjumlah $4.864 pada sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu pencatatan jurnal untuk 31 Desember 2011, di mana pencatatannya yaitu piutang bunga dan investasi utang pada pendapatan bunga, di
di mana piutang bunga ini berjumlah $4.400 pada sisi debit, investasi utang berjumlah $4.487 pada sisi debit, dan pendapatan bunganya berjumlah $4.887 pada sisi kredit. Tahap yang terakhir itu pelaporan investasi obligasi, di mana pelaporan investasi obligasi ini ada dua, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, pada laporan posisi keuangan ini mencatat dua item, yaitu investasi jangka panjang dan aset lancar. Nah, yang termasuk dalam investasi jangka panjang itu investasi utang, di mana berjumlah $98.229. Nah, kalau yang termasuk dalam aset lancar itu piutang bunga, di mana berjumlah $4.400. Yang berikut adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mencatat pendapatan dan beban lainnya. Nah, yang termasuk dalam pendapatan dan beban lainnya yaitu pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga ini didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 berjumlah $4.864 ditambah dengan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2011 berjumlah $4.887, maka hasilnya adalah $9.751. Sekian dari saya, terima kasih.